Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera. Baiklah, untuk video selanjutnya, ini video yang kedua untuk cara menghilangkan tato permanen. Kalau bisa ini jangan di skip ya, karena ini saya akan mengutarakan pengalaman pribadi bagaimana dari cara menghilangkan tato permanen ini. Nah, melanjut dari ulasan yang awal, yang video pertamanya. Nah, ini hasil ketika setelah posisi diulang-ulang dikasih PK tadi ya. Nah, di video awal saya belum menjelaskan ya masalah mandi. Ini nggak masalah walaupun udah dikasih PK gitu, terus mandi, ntar kan dia pudar. Si PK-nya itu pudar kalau di bagian kulit yang tidak ada tinta tatonya, tapi yang ada tinta tatonya dia tetap akan tidak akan luntur, tidak akan memudar gitu. Nah, terus kedua, kalau posisi di saat mau mandi, usahakan jangan pakai PK dulu, biar itu PK itu kering baru mandi gitu, karena ntar sebelum dia ngeresap ataupun ntar takutnya timbul rasa perih, ataupun begitu waktu diolesin PK itu nyampe, kalau udah posisi ada rasa perih-perihnya itu nyampe posisi rasa perihnya hilang, baru bisa mandi. Nah, setelah mandi kan pudar, itu bisa diulang lagi, diolesin lagi. Nah, ini setelah posisi 2 hari itu udah mulai ini, dia tuh si kulitnya itu kering sendiri tuh. Jadi kalau kita gosok-gosok begini, oh, dia akan, si kulitnya itu ngelupas sedikit-sedikit, karena ini acara ini biar aman kan. Saya gosok ini kan, ini kan terlihat tuh si kulitnya tuh mati tuh. Nah, kalau diusap-usap begini itu udah mulai pudar. Ntar posisi kalau mau dibersihkan dulu. Bagusnya sih pakai air hangat biar ininya kelihatan bersih gitu. Terus si kulitnya yang udah ngelupas ini posisi rontoknya bagus. Nah, ntar kalau ada yang kulitnya terasa kering ataupun keluar gitu, terasa mau berpisah, itu ntar kalau ditempel PK lagi emang agak perih, cuman ntar hasil ngelupasnya itu bagus, ngelupasnya itu kering, jadi macam gimana ya, sisi ular gitu, gak beda ular ganti kulit, langsung ngelupas seperti yang kemarin saya contohin di sini nih, yang ngelupas gitu. Ini tuh cuman posisinya tuh udah mulai si kulitnya tuh macam berdiri sendiri gitu tuh. Nah, ini mungkin ntar saya bersihkan dengan posisi air hangat biar ketahuan posisi sejauh mana dia bersih. Terus ntar ada kulit yang mungkin bisa saya kope gitu, kalau ini kan masih campur basah ya. Nah, terus kedua, kalau posisi terjadi setelah agak perih itu kan terjadi gatal, itu jangan digaruk kalau masih basah, itu bisa ditepuk-tepuk aja begitu. Ataupun kalau mau usap-usap, usahakan dikasih kain sambil usap-usap gitu, kalau posisi nggak tahan dengan rasa gatalnya tadi gitu kan. Kalau posisi rasa gatal, karena begitu dia mulai ngeresap itu akan terasa gatal, terus ini akan terasa tebal, si kulit yang ada tatonya itu akan terasa tebal karena dia ngembang keluar gitu, sedikit-sedikit ngembang keluar tuh. Nah, mungkin ntar saya akan hilangkan pakai air hangat biar ntar ketahuan posisi bersihnya, mulai tipisnya si tato tadi gitu kan. Ini saya cuma memberi contoh aja gitu, kalau udah bawa sifatnya pakai PK ini walaupun perlahan tapi pasti gitu. Jadi posisi sedikit-sedikit itu akan mengurangi tatonya, akan mulai pudar tapi tanpa dia menimbulkan sifat luka gitu.
jadi kita masih bisa beraktivitas gitu, masih bisa beraktivitas tanpa sifat mengganggu. Harus apa tadi, ada sifat luka-luka yang sifatnya membuat kita tidak bisa melakukan rutinitas sehari-hari. Jadi kalau udah itu ya, kalau udah kulitnya mulai keluar itu bisa kita gosok kalau lagi begini, ntar bersihkan dengan air, baru kita kasih PK lagi. Tapi ingat gitu ya, kalau posisi udah terasa perih, udah jangan diterusin lagi. Yang penting pelan-pelan aja, tapi ini sifatnya pasti gitu, sifatnya pasti. Jangan posisinya sampai buru-buru, akhirnya posisinya terjadi ya seperti orang-orang lain juga, banyak juga yang menggunakan PK tapi sistemnya itu maunya buru-buru, langsung posisi dikasih serbuk tanpa dihancurin dulu PK-nya gitu. Akhirnya terjadi pendarahan dan pembakaran, akhirnya si bekas tatonya itu kebakar, sifat luka yang mendalam akhirnya berbekas gitu, nggak bakal halus seperti semula begini gitu. Jadi ada bekas luka-lukanya tadi, jadi nggak halus lagi. Kalau ini kan sifatnya halus gitu, karena kita melakukannya dengan perlahan-lahan. Ntar ya videonya ini saya skip dulu, saya mau coba bersihkan dulu pakai air hangat biar ketahuan lebih jelas. Ini tatonya saya terlalu dalam kayaknya. Tuh ini yang posisi menempel di tinta dalam, nah ini yang akan bakal posisinya ngelupas ntarnya, karena walaupun udah dibersihin, ini sekarang saya mau apa, biar tahu aja bahwa ini mulai pudar gitu. Ntar ini udah saya bersihkan baru saya ini lagi, saya kasih PK lagi. Nah, terus kalau posisinya ini pas diusap nggak mau ikut, jangan, berarti itu posisinya lukanya agak dalam. Ntar biar aja dia kering dengan tersendirinya, jangan dipaksa dilap begini. Nah begini, ini pun kalau posisinya mandi gitu, jadi PK yang ada di kulit yang ada tintanya dia akan begini aja, karena udah mulai mengeringkan kulit bagian luarnya gitu. Nah, macam ini tuh nggak dapat, berarti kalau saya gores begini ini akan terjadi luka. Jadi biar aja ya, ini namanya contoh gitu ya, sifat memudarnya tebal banget. Itu tadinya ini terasa ini sekarang udah posisi saya rasakan mulai rata nih. Nah jadi intinya apa, kalau mau mandi setelah dikasih PK bisa mandi gitu, bisa mandi. Yang penting posisi PK nya udah kering, terus posisi rasa perih-perihnya itu udah hilang. Terus kedua, yang bagian ini nggak usah disabun dulu gitu, jadi kasih biar aja posisi luntur sebatas kena air gitu, bukan posisi digosok. Takutnya ntar ada yang lagi sedang kebakar seperti ini, kegosok begitu ngelupas padahal belum kering, akhirnya itu akan menimbulkan luka gitu. Jadi biarkan aja. Kalau ini kan saya menerangkan sebatas contoh, posisi per 2 hari itu
si kulitnya itu mulai keriting gitu. Walaupun sedikit-sedikit mulai keriting, karena itu kan tadi biar posisi tatonya hilang tapi tanpa ada sifat eh, meninggalkan bekas luka gitu. Yang paling ntar posisi sedikit-sedikit kering, terus sedikit-sedikit posisinya tintanya keangkat. Nah, kalau udah dibersihkan begini, ini kan posisi basah. Kalau posisi terasa perih, ini saya rasakan perih gitu, itu jangan langsung dikasih PK, ntar aja dulu perihnya udah hilang, karena ini eh, apa tadi masuk ke pori-pori air tadi, terus bercampur dengan PK itu menimbulkan perih gitu. Itu di apa jangan dipaksain di PK dulu gitu, sabar aja dulu. Nah terus kedua, kalau udah dibersihkan begini kan kulitnya mulai tipis. Dari pengalaman kemarin-kemarin setelah saya bersihkan begini, pas udah mandi terus saya mau bersihkan pakai air hangat gitu, terus saya kasih PK itu terasa perih, itu paling nggak nunggu 1 apa 2 hari biar posisi ini kan kulit muda termasuknya, walaupun nggak luka dia kulit muda gitu. Jadi biar aja posisi ada penebalan lagi, kulitnya itu kena sinar matahari apa dulu gitu, nyampe posisi ntar agak tebal baru dikasih PK lagi. Jadi 1 2 hari gitu ya. Kalau untuk saya pribadi sih setelah dibersihkan dia emang terasa perih ya, tapi itu masih saya melakukan perlahan aja gitu. Saya perlakukan perlahan karena ini tatonya tebal. Kalau yang tipis mungkin nggak sesulit saya menghilangkan tato ini gitu, kalau yang posisi tatonya tipis gitu kan. Ini pencahayaannya ini kan, nah jujur nih tuh, ini kan muda tuh, kelihatan posisi mudanya gitu karena ini panas kebakar tadi. Cuman kalau diraba saya begini, ini udah nggak ada rasa rasa timbulnya ini. Nah kalau yang ini ntar bakal melupas nih, kalau saya timpah lagi ntar melupas gitu. Kalau tadi kan baru timbul ini aja kulit-kulit luar itu sedikit-sedikit udah mulai terangkat gitu. Harusnya sih kalau udah terangkat begitu itu ditimpah PK lagi gitu. Karena kalau saya mesti dibalik lagi ini sebatas memberitahukan perkembangannya, jadi saya bersihkan dulu gitu. Nah ini perhatikan ya video keduanya, posisi reaksinya begini. Mungkin untuk video selanjutnya ketiganya mungkin nggak 3 apa 4 hari, mungkin saya bikin lagi videonya gitu biar ada posisi perkembangan lebih bagus lagi gitu. Baiklah sahabat YouTube, sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat bagi semuanya.